Warta Minggu 20 Desember 2020. Selamat hari Minggu, Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih. Kita sudah memasuki minggu Advent terakhir. Mari kita mempersiapkan diri untuk merayakan Natal. Yang pertama, ibadah malam Natal yang akan diselenggarakan pada hari Kamis 24 Desember 2020 pukul 18 WIB dengan tema Immanuel, Allah beserta kita. Yang kedua, ibadah Natal yang akan diselenggarakan pada hari Jumat tanggal 25 Desember 2020 pukul 18 WIB dengan tema Para Gembala menjadi saksi Natal bagi dunia. Dalam ibadah ini akan dilayankan pengakuan percaya untuk 1. Saudara Oktav Eka Putra, 2. Saudara PB Aurelia Putri Anjani, 3. Saudari Rahel Budiarti, 4. Saudara Sky Afrilio Vanadika. Yang kelima, Saudara Justinus Dwi Andre Rakasiwi. 3. Ibadah Natal Anak yang akan diselenggarakan pada hari Minggu 27 Desember 2020 pukul 9 WIB dengan tema A Merry Christmas. Kami ulang, A Merry Messy Christmas. Mohon perhatian orang tua yang memiliki anak usia sekolah minggu. Demikianlah warta hari ini. Warta selengkapnya dapat dilihat di warta tertulis yang telah dibagikan. Kita akan segera memulai ibadah. Mari bersaat teduh sejenak. Jemaat dimohon berdiri. Saudara, hari ini kita akan bersama-sama menyalakan lilin Advent keempat, lilin cinta kasih. Lilin ini menjadi tanda syukur kita atas cinta kasih Tuhan yang dikarunikannya kepada hamba-hambanya turun-temurun. Biarlah cinta itu juga menyala di dalam hati kita dan menghidupkan semangat kita untuk senantiasa taat dan melayani Dia.
Ibadah Minggu Advent yang keempat ini kita dasari dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Silakan duduk. Saudara-saudara, setelah beberapa minggu kita belajar dari beberapa tokoh di sekitar peristiwa Natal, hari ini kita berkesempatan untuk belajar dari seorang perempuan. Seorang perempuan biasa yang menunjukkan ketaatannya sebagai hamba kepada Tuhan. Maria namanya. Saudara-saudara, sama seperti Maria, kita ini juga adalah hamba-hamba Tuhan. Seperti yang dikatakan di dalam 1 Korintus 7 ayat ke-22, sebab seorang hamba yang dipanggil oleh Tuhan dalam pelayanannya adalah orang bebas, milik Tuhan. Demikian pula orang bebas yang dipanggil Kristus adalah hambanya. 1 Korintus mengingatkan kita akan identitas kita, siapa kita, bagaimana Tuhan menentukan kita dan memilih kita sejak awal, yaitu kita adalah hamba-hambanya, kepunyaannya. Saudara-saudara, pertanyaannya, sudahkah kita menunjukkan ini di dalam laku hidup kita sehari-hari? Marilah saudara-saudara kita mengingat identitas ini, kita menyanyikan Aku Milikmu, Yesus Tuhanku. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, kami ini adalah hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan. Kami menyadari bahwa sesungguhnya segala laku hidup kami di dalam pekerjaan kami, di tengah keluarga kami, di tengah masyarakat kami, seharusnya kami berlaku demikian. Melalui kehadiran kami, orang dapat melihat kehadiran Tuhan. Tetapi Tuhan, ketika kami melihat kehidupan kami masing-masing,
Kami menyadari bahwa kami tidak sempurna di dalam menjalankan panggilan kami ini. Ketika dunia ini dikuasai oleh ketakutan, kami pun ikut dikuasai ketakutan. Kami lupa bahwa kami ini adalah milik kepunyaan Tuhan. Ketika dunia ini mengajarkan kami untuk mencari jalan yang mudah, jalan yang mungkin lebih membahagiakan, Tuhan terkadang kami tidak berdaya dan memilih untuk ikut arusnya. Ketimbang melayani Tuhan, ada kalanya kami memilih untuk melayani ego kami sendiri, melayani keinginan kami. Dan dengan demikian, kami menomorduakan Tuhan. Tuhan ampuni kami. Ketika di tengah keluarga kami tidak dapat menjadi teladan yang sempurna. Di tengah masyarakat kami tidak dapat membawa terang kasih Tuhan. Dan di dalam pekerjaan kami tidak dapat dengan sepenuh hati, dengan kejujuran mendatangkan damai sejahtera Tuhan. Tetapi kami percaya Tuhan bahwa di dalam kelemahan kami, Tuhan bekerja. Kasih karunia Tuhan tetap menaungi kami dan memberikan kekuatan bagi kami untuk boleh bangkit, untuk boleh bertobat, dan boleh memperbaiki hidup kami. Karena itu Tuhan, kami persembahkan seluruh hidup kami. Kami mau belajar untuk kembali mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Dan kami mau belajar lagi untuk hidup melayani Tuhan. Terimalah kami ya Tuhan sebagai hamba-hamba-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, marilah kita berdiri. Ketika kita mengingat bahwa Tuhan adalah keselamatan kita. Sungguh pun Ia telah murka terhadap kita, tetapi murkanya telah surut dan Ia menghibur kita. Sungguh Allah itu keselamatanku. Aku percaya dengan tidak gemetar. Sebab Tuhan Allah itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Demikianlah Tuhan beranugerah kepada kita. Syukur kepada Allah. Salam damai untuk kita semua. Saudara-saudara, marilah kita menyatakan komitmen kita dan kerinduan kita. Kita katakan dengan segenap hati kita. Kita ingin memiliki hati seorang hamba. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke
Silakan duduk. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, sucikanlah hati kami dan tuntunlah kami. Berikanlah hikmat-Mu kepada kami dan penuhilah hati kami dengan kasih-Mu. Beritakanlah kabar baik itu kepada kami dan tolonglah kami untuk dapat memahaminya. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terang hidup kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, dengarkanlah firman Tuhan dari Injil Lukas pasal 1 ayat 26 sampai 38. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami." Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet, sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Maranatha. Saudara-saudara terkasih, pelayanan firman perenungan kita pada hari ini akan dilayani oleh Pendeta Emeritus Paulus Eko Samudro. Halo saudara-saudara, gimana kabarnya? Dalam keadaan baik-baik, sehat-sehat toh? Kami sekeluarga di Jogja dalam keadaan sehat-sehat semuanya, ya. Semoga Anda sekalian juga dalam keadaan sehat. Di dalam ibadah ini kita bersama-sama memasuki Advent yang keempat atau yang terakhir. Mari kita bersama-sama merenungkan akan firman Tuhan. Tadi dibaca dari Lukas pasal yang pertama ayat 26 sampai dengan 38.
kita akan renungkan bersama-sama. Nah, saya menyadari bahwa yang namanya orang itu siapapun, apalagi sudah berpacaran, bertunangan, tentu mempunyai harapan-harapan yang indah. Ingin hidupnya, keluarga itu nanti baik-baik, punya anak, punya rumah, pekerjaan yang sudah mapan, dan lain sebagainya. Nah, tetapi kalau seandainya mendapatkan suatu tantangan untuk mewujudkan mimpi atau cita-cita itu bagaimana? Nah, untuk itu kita bersama-sama akan belajar dari pengalaman perawan Maria yang pada saat itu sudah bertunangan dengan Yusuf. Ya. Nah, namun suatu ketika Maria ini ketika sedang duduk-duduk, kok ada malaikat Tuhan yang diutus oleh Tuhan, namanya Gabriel. Gabriel datang lantas mengatakan, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Soal masalah salam, itu salam biasa seperti yang kita ucapkan, ya. Tetapi yang menarik di sini adalah hai engkau yang dikaruniai. Itu apa maksudnya? Maksudnya bahwa Maria ini dipilih, ditentukan oleh Allah, dianugerahi oleh Allah untuk melibatkan diri di dalam karya Allah, hendak menyelamatkan akan dunia ini. Padahal kalau melihat, siapa saya ini? Saya adalah perawan desa. Kok diberi karunia yang luar biasa oleh Tuhan? Dia lantas agak takut, ya. Nah, dalam keadaan cemas dan takut itu, lantas malaikat Gabriel mengatakan, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah." Sekali lagi, untuk menghilangkan rasa takutnya, Gabriel mengatakan, "Jangan takut, hai Maria, engkau memperoleh kasih karunia di hadapan Allah. Kamu nanti akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan kamu harus menamai bayi itu kalau sudah lahir Yesus. Sebab ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Wah, suatu hal yang luar biasa. Bagaimana aku mungkin seorang perawan desa dipilih oleh Tuhan? Dia akan dilibatkan di dalam karya Allah hendak menyelamatkan dunia, yaitu menyediakan rahimnya. Sang bayi akan lahir melalui rahim Maria itu yang nantinya akan dinamai Yesus. Sekalian, ketika Maria mendapatkan penjelasan semacam itu, maka tidak mudah. Apalagi tadi Maria sudah bertunangan dengan Yusuf. Tentu mereka berdua mempunyai harapan dan cita-cita. Besok aku kalau sudah resmi menjadi istrinya Yusuf, rahimku ini akan ada buah cintaku bersama dengan Yusuf. Dan besok ketika Mas Yusuf itu bekerja, aku nanti akan juga ngomong anak-anak di sekitar di mana Mas Yusuf bekerja. Jadi aku mau bentuk suatu keluarga kecil yang indah. Tetapi kok ini aku harus mengandung, padahal aku belum berhubungan dengan Mas Yusuf, belum berhubungan dengan siapapun. Lantas Maria bertanya, bagaimana mungkin itu terjadi? Ya,
Oh, bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami, saya belum berhubungan dengan siapapun, maksudnya gitu. Belum berhubungan mengadakan seksual, ya. Nah, sekalian, dari situ lantas malaikat Gabriel menjelaskan, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Maria, memang engkau mengandung, engkau bobot, itu bukan karena peranan seorang lelaki, tapi karena karya Roh Kudus yang lain daripada yang lain, ya. Istimewa Maria. Tidak usah takut, tidak usah bingung, tidak usah cemas. Itu loh saudaramu si Elizabeth itu yang dikatakan nama mandul, sekarang ini sudah mengandung 6 bulan. Ya, ini kata-kata untuk meneguhkan, dan memang kenyataannya Elizabeth memang mengandung, ya. Sebab apa? Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Lantas dari penjelasan itu Maria mengatakan, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataan itu. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah apa yang kau katakan, Tuanku Gabriel. Nah, sekalian, sekarang mari kita bersama-sama belajar dari kisah ini, ya. Ini mau mengatakan apa dalam konteks kita saat ini, dalam situasi semacam ini? Dalam situasi yang semacam ini, kita yang mendapatkan karunia, yang sudah mendapatkan berkat keselamatan dari bayi yang dulunya ada di dalam rahim Maria, ya. Kita semuanya sebenarnya juga dipanggil untuk bersama-sama dengan Allah menghadirkan suatu kedamaian, keselamatan, dan bersama-sama mengatasi masalah ini, ya. Nah, suatu ketika di Marseille, di Perancis, ada wabah sampah. Sampai-sampai sebenarnya orang itu berjalan tidak henti-hentinya, lalu lalang, tetapi sebenarnya mereka semuanya sudah terpapar oleh penyakit sampah dan akan menuju ke kematian. Nah, akhirnya para dokter di Marseille, Prancis itu mengadakan rapat, ya. Dalam rapat ditentukan kita memang harus menyelidiki penyakit sampar ini. Kita harus menyelidiki orang yang meninggal, ya. Semuanya setuju, tetapi yang menjadi pertanyaannya adalah siapa orang yang mau, sebab bersentuhan dengan orang yang terpapar penyakit sampar akan meninggal. Tetapi tiba-tiba ada seseorang yang mengatakan, saya akan menyerahkan hidup saya untuk keselamatan penduduk kota kita ini atau seluruh rakyat Prancis ini, saya, ya. Lantas akhirnya sang dokter ini menyelidiki, kebetulan malamnya itu anggota keluarganya ada yang meninggal. Lantas diselidiki, diteliti, dicatat, dan setelah itu catatannya dimasukkan dalam larutan kimia. Agar apa? Nanti kalau seandainya ada yang membaca, tidak terpapar oleh penyakit sampar ini, tidak ketularan, gitu. Nah, sekarang kalau mau tahu, dokter yang memegang dan menyelidiki orang yang mati disebabkan oleh penyakit sampar ini 12 jam kemudian meninggal dunia. Luar biasa, pengorbanan yang luar biasa. Tetapi akhirnya penyakit sampar ini bisa diatasi berkat pengorbanan dokter ini. Nah, ini mau mengatakan kepada kita sekalian, yaitu
supaya kita dalam situasi yang semacam ini, kita yang sudah dipilih, kita yang sudah diberi karunia oleh Tuhan, keselamatan dari Tuhan, bahkan diberi berbagai karunia yang macam-macam bagi kita, dan menurut talenta-talenta yang diberi oleh Tuhan terhadap setiap kita, maka mari kita bersama-sama belajar seperti Maria. Memang kita punya impian-impian, mempunyai cita-cita, tetapi kita harus bersama-sama mengutamakan kehendak Tuhan bagi dunia ini. Apalagi situasi semacam ini. Jangan kita mengatakan, wah ini sulit, tidak bisa ini. Nah, kita harus belajar apa yang dikatakan, mendengarkan apa yang dikatakan oleh Presiden Jokowi. Apakah kita bisa mengatasi COVID ini bangsa Indonesia? Bisa, bisa, betul bisa. Suatu ketika di kuliah doktoral tingkat atas, ya, ada sebuah ceramah tentang matematika. Sang profesor menulis di papan tulis, ya, supaya memecahkan soal matematika ini yang belum terpecahkan. Dia mengatakan, tolong ini dipecahkan. Memang ini tidak bisa dipecahkan, tetapi saya minta supaya Anda sekali meluangkan 1 jam untuk memecahkan persoalan ini, untuk memecahkan soal matematika ini. Lantas dia pergi. Nah, 5 menit kemudian ada seorang yang datang, ya. Setelah datang dan tidak mendengarkan apa yang dikatakan sang profesor itu, mengerjakan. Ternyata bisa. Tetapi yang mereka pada mendengarkan apa yang dikatakan oleh sang profesor, bahwa ini soal matematika yang tidak bisa dipecahkan, semuanya memang tidak bisa memecahkan. Tetapi yang tidak mendengarkan justru bisa. Apa yang menjadi persoalan di sini? Yang menjadi masalah di sini adalah kalau diri kita sudah mengatakan tidak bisa, ya memang tidak bisa. Makanya tadi dikatakan bahwa di pihak Allah, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Percaya bahwa kita akan bisa mengatasi bersama-sama COVID-19 ini. Bahkan persoalan-persoalan yang lain akan bisa kita pecahkan bersama-sama. Apalagi kita punya Allah yang Immanuel, yang di antara kita, yang juga memberikan hikmat kepada kita. Tidakkah kita terus-menerus berdoa supaya para ahli itu bisa menemukan apa? Bisa menemukan apa? Menemukan apa ini? Vaksin. Ternyata itu bisa ditemukan juga, dan luar biasa nanti efeknya juga. Ya. Jadi sekalian, mari kita bersama-sama dengan karunia yang Tuhan berikan kepada kita, ya, kita bersama-sama melibatkan diri di dalam karya Allah, menyelamatkan tanda kutip dunia ini, menghadirkan damai ini. Kalau Maria saja bisa, mengapa kita tidak bisa? Ya, kita diberi kemampuan, kita diberi berbagai karunia yang lain, itu harus kita berdayakan. Supaya apa? Kita sungguh-sungguh melibatkan diri, supaya kita sungguh-sungguh dipakai oleh Allah, membuka diri dipakai Allah untuk menghadirkan suatu keselamatan damai di bumi ini. Amin. Ya. Dengan bangkit berdiri, marilah kita ikrarkan pengakuan iman rasuli kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati.
Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Mari kita dengarkan formulir persiapan perjamuan kudus. Pada tanggal 3 Januari 2021, kita akan merayakan perjamuan kudus. Untuk menyambut perayaan itu, mari kita mempersiapkan diri dengan memeriksa diri kita masing-masing. Pada perjamuan terakhir, Kristus meminta kita merayakan perjamuan kudus. Untuk mengenangnya, mengenang Kristus berarti mengalami kehadirannya dalam hidup sehari-hari dan menyadari bahwa Kristus telah berkorban demi keselamatan kita. Sudahkah saudara hidup dalam persekutuan dan akrab dengan Yesus sehingga saudara mengalami kasih, kuasa, dan kebenarannya? Yakinkah saudara bahwa Kristus telah mengorbankan hidupnya demi keselamatan saudara? Pada perjamuan terakhir, Kristus memecah roti dan mengangkat cawan, lalu membagikannya pada murid-muridnya. Ketika menerima roti dan air anggur, simbol tubuh dan darah Yesus, kita dipersatukan dengan Kristus. Yesus menjadi kepala, sedang kita adalah tubuhnya. Sudahkah saudara menjadikan Yesus sebagai kepala, pemimpin saudara dalam hidup pribadi, berkeluarga, bergereja, dan bermasyarakat? Sudahkah saudara hidup dalam kasih dengan saudara seiman yang adalah sesama anggota tubuh Kristus? Dengan makan roti dan minum air anggur, kita dipersatukan dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Ini berarti kita perlu menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut Kristus. Menyangkal diri berarti rela berkorban demi Tuhan dan sesama. Sudahkah saudara rela berkorban bagi sesama? Sudahkah saudara menjadi berkat bagi sesama, peduli kepada sesama, berani menyuarakan kebenaran dan keadilan, serta berjuang menciptakan damai sejahtera? Kiranya Roh Kudus menolong kita dalam persiapan diri merayakan perjamuan kudus mendatang. Ya, mari saudara sekalian, kita bersama-sama bersehati untuk menaikkan doa syafaat kita. Mari kita bersama-sama berdoa. Ya Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami semuanya menaikkan akan sembah sujud kami. Kami mengagungkan, meluruhkan akan nama-Mu. Dan kami semuanya juga bersyukur atas segala berkat yang Tuhan telah berikan kepada setiap kami. Terkhusus Engkau masih memberikan kehidupan setiap kami, bahkan juga kecukupan di dalam kebutuhan hidup kami hari ke hari. Ya Tuhan, biarlah Roh-Mu yang kudus membantu kami ketika kami berdoa ini, sehingga boleh menyempurnakan akan doa kami ini. Ya Roh Kudus, kami mohon Engkau menolong kepada setiap kami. Tuhan, pada saat ini kami berdoa bagi bangsa dan negara kami yang bersama-sama sedang mengatasi akan wabah COVID-19 ini. Segala usaha dari pemerintah, bahkan juga Satgas, baik yang di pusat maupun yang di daerah-daerah, bahkan sampai di tingkat kecamatan, bahkan desa,
terus-menerus mereka mengorbankan tenaga, pikiran, dan juga waktu untuk mengatasi COVID-19 ini. Namun ya Tuhan, justru COVID-19 ini makin menghebat. Oleh karena itu, biarlah kami semuanya akan lebih sungguh-sungguh di dalam kami berserah diri, mohon kepada Tuhan. Tentu kami juga bersyukur kalau vaksin sudah diketemukan. Biarlah itu nantinya masyarakat kami juga boleh mendapatkan vaksin, baik yang anak-anak, dewasa maupun juga dewasa yang sudah tua maupun yang sudah lansia, semuanya boleh mendapatkan vaksin. Ya Tuhan, kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang meninggal, tentu mengakibatkan akan sanak familinya menderita karena mereka mungkin menjadi tulang punggung akan kehidupan di dalam keluarga mereka. Berkatilah ya Tuhan mereka. Biarlah tangan Tuhan memakai anak-anak Tuhan dimanapun berada untuk berani berkorban, mengorbankan apa yang ada untuk menolong mereka. Dan tolong ya Tuhan, sembuhkanlah mereka. Tuhan, kami juga berdoa bagi anak-anak kami. Berkatilah apalagi di dalam pendidikan mereka tentu mengalami halangan dan tantangan. Kami serahkan sepenuhnya mereka ke dalam pengasihan Tuhan. Dan biarlah kami sebagai orang tua juga tidak henti-hentinya mendampingi dengan penuh kasih akan anak-anak kami. Tuhan, kami mau menyerahkan Majelis Jemaat GKI Purworejo ini beserta juga badan pimpinan bakal jemaat di Celapar. Biarlah Engkau memberikan hikmat kepada mereka. Biarlah Tuhan memberikan akan kesukacitaan ketika melayani jemaat maupun melayani akan orang-orang yang Engkau percayakan kepada mereka yang hadir di antara mereka, supaya dengan pelayanan demi pelayanan yang mereka lakukan sedikit banyak boleh meringankan beban dan memberikan pencerahan, pengertian bagi terkhusus kami sebagai anggota jemaat ini. Tuhan, kami juga berdoa bagi Penatua Kesia, kiranya Engkau juga memberikan akan kesehatan, kesukacitaan, bahkan juga keterbukaan di dalam menjalin suatu kerjasama dengan majelis maupun kepada siapapun, sehingga kehadirannya sungguh bermakna bagi GKI Purworejo ini. Terkhusus kami juga berdoa bagi keluarga Bapak Rianto yang karena suatu hal akhirnya istrinya Engkau panggil. Kami mohon agar Tuhan memberikan penghiburan kekuatan bagi keluarga Bapak Rianto beserta anak-anak, anak menantu dan cucunya. Ya Tuhan, kami juga bersyukur kalau Penatua Sri Andoko juga boleh melewati masa COVID ini, sudah terbebas dari isolasi mandiri. Itu semuanya karena anugerah Tuhan. Kami mohon berkat-Mu untuk jemaat Celapar dan juga di Purworejo ini, supaya di dalam mencari nafkah sehari-hari Tuhan berkati, sehingga boleh mendapatkan akan nafkah dengan baik. Ya Tuhan, akhirnya kami menyerahkan akan seluruh kehidupan kami ke dalam pimpinan tangan kuasa Tuhan. Apalagi besok tanggal 24 maupun juga tanggal 25 kami juga akan mengadakan kebaktian untuk menyambut dan juga untuk merayakan Natal. Biarlah semuanya dalam keadaan terberkati oleh Tuhan. Dan sebagai akhir dari doa sahabat kami ini, hendak kami akhiri doa Bapa kami sebagaimana Tuhan mengajarkan kami demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Saudara, marilah kita memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan sambil mengingat firman Tuhan dalam 2 Korintus 8 ayat 7. Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasih-Mu terhadap kami. Demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Persembahan dapat kita sampaikan melalui transfer atau memindai kiris sebagaimana tertera di layar, atau mengumpulkannya di amplop dan dibawa pada saat kembali beribadah di gereja. Kita akan memuji Tuhan PKJ 150 bait 5. Ya Tuhan, hanya inilah. Dengan bangkit berdiri, kita akan membawa persembahan ini dalam doa. Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang Maha Pemurah, kami mengucapkan syukur atas pemeliharaan-Mu hari demi hari. Saat ini Tuhan, kami hendak memberikan persembahan yang terbaik buat Engkau, karena Engkau telah memberikan kepada kami kelancaran di dalam usaha, di dalam pekerjaan. Semua itu karena kemurahan-Mu. Biarlah Engkau terima persembahan ini, Engkau berkati tangan-tangan yang mengelola persembahan ini, sehingga semuanya bisa berjalan dengan lancar untuk Kau pakai, untuk kebesaran nama-Mu di tempat ini. Hanya kepada Engkau saja ya Tuhan, kami panjatkan doa syukur ini, hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Oke. Marilah kita melanjutkan ibadah kita dalam keseharian, kita melayani Tuhan, dan kita menunjukkan ketaatan sebagai seorang hamba seperti Maria. Dan jangan kau kejar hormat semua.
Saudara-saudara, marilah kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Mari menjadi saksi-saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Kita memohon berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin.